spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau lahir di Wonogiri 27 April 1975. Riwayat pendidikan di pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Kemudian di tahun 2006 beliau melanjutkan untuk pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian dokter Siti Chandra juga melanjutkan konsultasi kardiorespirasi. Kemudian di tahun 2020 beliau merupakan PhD kandidat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan, sekarang beliau merupakan Ketua Komite Medik Rumah Sakit Umum Persahabatan, Satgas COVID-19 di RSUP Persahabatan, serta relawan dokter spesialis RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dan sungguh luar biasa, narasumber kita pada pagi hari ini, khususnya Dr. Siti Chandra juga merupakan peran aktif untuk di karya ilmiah berupa publikasi jurnal dan buku, dan beliau juga merupakan banyak reward seperti terbaik satu nasional untuk kategori nakes dokter spesialis RS vertikal Kemenkes RI. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk melanjutkan sesi ilmiah kita yang ketiga tentang rehabilitasi respirasi yang akan disampaikan oleh Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Kepada Dr. Siti Chandra, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Izin saya share screen, dokter. Iya, dokter. Apakah sudah tampak, dok? Sampun, dokter. Ya, jelas ya, dok. Baik, terima kasih banyak, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dan kesempatan yang diberikan dari sejawat di RSDC Academy dan kami di rehabilitasi medik dengan bimbingan Dr. Laura sebagai Ketua Perdosi Jaya. Saya diminta untuk membawakan materi mengenai rehabilitasi respirasi. Nama saya Dr. Siti Chandra Wijananti, panggil saya Chandra. CV saya sudah dibacakan oleh Dr. Rizky tadi. Sebagai pendahuluan, rehabilitasi respirasi itu sering dikenal sebagai rehabilitasi paru atau pulmonary rehabilitation. Bidang saya karena saya konsultannya di bidang rehabilitasi kardiorespirasi, khusus saat ini karena terkait dengan era pandemi saya bicara tentang respirasi. Jadi ATS itu American Thoracic Society dan ERS itu European Respiratory Society. Mereka membuat kesepakatan di tahun 2013 bahwa pulmonary rehab atau rehabilitasi untuk kasus paru maupun kasus respirasi itu evidence based. Level of evidence-nya juga tinggi, dia level of evidence-nya A, dia multidisiplin, tidak bisa sendirian. Dan dia komprehensif intervensinya untuk pasien-pasien dengan penyakit paru. Sebetulnya tidak hanya kronik ya, semua jenis gangguan yang terjadi di sistem respirasi yang menyebabkan penurunan aktivitas dia sehari-hari. Dari bidang kami, dari rehabilitasi medik, rehabilitasi respirasi itu untuk mengoptimalisasikan gangguan fungsi dari sistem respirasi kita, atau yang kalau kita sebut gangguan fungsi itu jadi disfungsi. Disfungsi yang terjadi kita upayakan agar seoptimal mungkin bisa kita perbaiki fungsinya supaya dia tetap digunakan, mengingat organ yang kita punyai tidak pernah berubah dan pastinya organ itu akan tambah tua sesuai dengan penambahan usia kita. Sebagai pengingat, ini sistem respirasi fungsional, di mana dengan suatu sirkuit yang luar biasa, Tuhan sudah ciptakan network yang luar biasa, di mana otak sebagai jenderal tertinggi, dia akan memerintahkan bawahnya, batang otak, kemudian memerintahkan semua organ yang terkait untuk menyuruh bernafas, untuk menyuruh menyesuaikan reaksi bernafas, bahkan untuk menyuruh melindungi saluran pernafasan dengan cara refleks batuk, refleks bersin. Luar biasa itu. Kita yang belajar aja gelagapan, bayangkan yang menciptakan gitu. Maha luar biasa ciptaannya. Kenapa sebelah saya kasih gambar paru yang agak berbeda mungkin kalau sejawat perhatikan. Yang sebelah kiri kembung, yang sebelah kanan mengkerut. Karena itu tipe gangguan yang nanti akan kita bahas. Apabila sistem koordinasi sentral ke perifer, yang koordinasi ini juga ada feedback dari perifer ke sentral terganggu, itu kita kenal sebagai disfungsi respirasi atau gangguan fungsi respirasi.
Mekanika fungsional respirasi otomatis tidak bisa dipisahkan dari otot serta kerangkanya. Otot-otot, baik otot utama yang kita kenal sebagai diafragma, nanti ada gambarnya setelah ini. Apa itu otot diafragma? Sampai dengan otot-otot semua yang nempel di rongga dada. Rongga dada itu berarti di antara iga, yang menutup iga, yang menggerakkan lengan, maupun yang mengendalikan gerakan leher dan kepala. Karena kepala nggak bisa dipisahkan, karena dia nempel di rongga dada. Dia nempel di dalam susunan tulang belakang. Dari mulai tulang dasar kepala sampai dengan tulang ekor. Itu satu tulang yang terdiri dari 33 ruas. Kita nggak bisa pisahkan. Bentuknya snaking dan dia bergerak seperti ular. Jadi kalau ada satu, seperti ular digebuk, yang bagian lainnya akan terganggu. Dan itu otomatis secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi pernafasan. Ini otot-otot pernafasan yang apabila dilihat secara visualisasi. Saat kita tarik nafas, dia akan mengembangkan paru karena dia akan membuat rongga dada itu mengembang sehingga tekanan dari luar akan masuk ke dalam jadi seperti vacuum cleaner. Kemudian dia akan keluarkan. Apabila tekanan di dalam sudah lebih tinggi, akan mengalir lagi udara, karena udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Seperti yang mengingat hukum fisika saat kita belajar dulu ya. Jadi otot yang terpisah yang ada di gambar saya ini adalah diafragma. Otot diafragma seperti parasut. Apabila kita hilangkan semua konstruksi dari rongga dada, ini posisi diafragma yang paling kanan atas. Otot ini yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi kalau ada gangguan di sebelah atasnya atau di bawahnya, pasti akan mengganggu gerakan dia. Gangguan di paru-paru akan mengganggu diafragma pastinya karena dia yang utama bekerja untuk mengisi paru-paru atau bernafas. Yang kedua, gangguan di rongga perut atau abdomen juga akan mengganggu dia seperti tadi dokter Mimi sudah katakan kalau ada gangguan bowel atau GI tract gitu ya atau gangguan buang air besar pasti akan mengganggu. Keluhan sesek, tidak nyaman, begah, nafas berat itu akan muncul. Bukan karena langsung gangguan dari paru-parunya, tapi gangguan dari organ sekitar yang mengganggu gerakan diafragma. Ini gangguan fungsional respirasi yang saya berusaha pisah dari dalam dua sisi yang utama. Sisi utama, apapun penyakitnya, apapun diagnosis medisnya, kami dari rehabilitasi melihat fungsinya. Dari fungsinya, respirasi dibagi menjadi dua. Gangguannya itu obstruksi kah yang dilihat tadi gambar parunya ngembung di sebelah kiri atau restriksi kah gangguan paru-parunya kelihatan mengkerut di sebelah kanan di dalam skematik yang saya buat. Kenapa dia menggembung? Berarti seperti balon udara yang terisi dan tidak bisa kempes. Berarti udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Jalan nafasnya bermasalah. Sehingga masalah utamanya adalah airway atau jalan nafas. Jalan nafas ini terganggu ya bisa dari parunya sendiri, bisa di luar parunya sendiri gitu. Bisa di dalam parunya sendiri kenapa? Oh mungkin paru-parunya, alveolnya atau balon-balon udaranya tidak bisa kembang kempis dengan baik. Karena apa? Ada gangguan sehingga dia udara yang ada di dalam retensi atau tertahan. Kita kenal sebagai adanya udara yang terjebak atau air trapping. Mungkin sejawat masih ingat alveol ya kalau utuh bagus kantong-kantong udara. Tapi kalau dinding antar alveolnya atau sekat antar kamar-kamar alveol itu pecah sehingga dia gabung, alveol menjadi membesar yang kita kenal sebagai emfisema. Emfisematus lung fungsinya sudah tidak sesuai dengan seharusnya sehingga udaranya yang masuk tidak bisa keluar dengan baik. Kasus lain apa? Kasus pada asma. Saluran nafasnya menyempit, dia sesak. Udara yang masuk tidak bisa keluar. Buat kami masalah karena terjebak udaranya. Parunya gembung, nggak bisa keluar. Udaranya tidak bisa keluar. Kalau kemudian kasus yang selain obstruksi apa? Di sisi kiri dilihat foto gambar paru yang mengkerut. Restriksi itu artinya tidak bisa mengembang, getas, kaku gitu ya. Seperti kita dulu mungkin waktu kecil mudah cium lutut, coba sekarang suruh cium lutut kalau nggak nyangkut gitu ya. Karena jaringan elastin, jaringan-jaringan yang lenturnya sudah menjadi kaku seiring usia. Kalau tidak dilatih, semua yang kita miliki akan hilang. Nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang saat kita diciptakan diinstal lengkap akan hilang satu persatu kalau tidak kita rawat.
Jadi restriksi itu terjadi. Parenkimal karena jaringannya. Misalnya apa? Kasus yang paling banyak saat ini otomatis di pandemi ini. Ada infeksi pneumonia karena COVID. Karena pneumonia itu atau setelahnya kemudian jaringan paru yang terinfeksi jadi sikatrik, jadi fibrotik, jadi getas, penyembuhannya kaku, susah ngembang. Kalau susah ngembang masalah juga, udara masuk mau dorong-dorong gimana alveolnya bisa ngembang. Padahal untuk masuk dia butuh tenaga vacuum cleaner yang nyedot dia ke dalam gitu. Jadi apa yang harus kita bantu? Kita harus bantu untuk pengembangan parunya. Jadi garis besar 2 adalah RW atau parenkimal, obstruksi atau restriksi. Itu garis besar untuk membagi gangguan fungsional di sistem respirasi. Ini mucociliary clearance. Selain dari 2 gangguan itu yang kalau saya bilang tadi RW, berarti jalan nafas. Jalan nafas nggak hanya menyempit. Mungkin diingat kalau ada masalah hiperreaktivitas bronkus, itu terjadi nggak cuma pada asma, mungkin pada reaksi alergi yang tidak mudah pada pasien yang asma, atau ada reaksi anafilaktik mungkin. Itu akan ada bengkak di saluran nafas, kemudian ada sekresi yang berlebihan, akan ada penyempitan, lalu ada trias di asma terjadi tiga-tiganya. Kalau ini terjadi berarti ada dahak yang terhalang, yang tersisa atau berlebihan. Sebenarnya tiap hari kita punya dahak di saluran nafas. Karena dahak itu mekanisme tubuh untuk auto cleaner, untuk membersihkan. Sekitar 30 cc ada di seluruh sistem respirasi kita. Kalau nggak ada kering. Nggak bisa gitu. Jadi humidifikasi cairan tubuh, kemudian kadar hidrasi atau kecukupan air di dalam tubuh kita, karena manusia 80% adalah kandungan air. Kalau kandungan air dalam tubuh manusia berkurang, ini juga akan berkurang dan mengganggu jalan nafas. Kalau terjadi kekentalan dari dahak. Ini kilasan yang terkait tadi. Kalau ada gangguan kedua ini kita apakan? Ya kalau obstruksi, berarti kita harus keluarkan udara yang terjebak dengan cara kita harus tingkatkan tekanan di dalam paru supaya ngalir udara dari tinggi ke rendah. Jadi forced sleep breathing itu menapas dengan mulut mencucu. Nanti ada gambarnya di belakang supaya ada turbulensi. Seperti kalau kita meniup dengan sedotan kecil sama sedotan besar. Sedotan kecil akan lebih berat. Jadi melalui lubang yang kecil, diameter yang kecil itu menyebabkan tekanan ngedennya kita memaksa untuk mengeluarkan itu tinggi, sehingga tekanan di dalam intrapulmoner tinggi dan bisa mengalir. Kita harapkan udara akan mengalir keluar dengan lebih mudah. Kalau ada restriksi otomatis kita harus melarin cara paru-paru. Cara melarinya gimana? Ya disedot supaya udara masuk lebih banyak. Kalau enggak disedot, ya di stretching. Kalau kaku ya diulur. Cara ngulurnya kan tangan kita nggak bisa ngulur paru-paru, tapi secara tidak langsung rongganya tempat paru-paru disimpan. Kalau HP casingnya yang diulur gitu. Jadi ditarik, diulur melalui rongganya, iganya, tangan, lengan, apapun yang menyentuh rongga dada, namanya kita kenal sebagai thoracal mobility. Kemudian tarik nafas dalam atau deep breathing, dan gerakan ini bisa bervariasi. Nanti di belakang ada contoh dari saya. Relaksasi juga penting untuk mengontrol nafas ya, karena nafas yang baik, yang teratur itu mempengaruhi ketenangan, karena pasien dengan kondisi panik di mana simpatis dominan itu nggak akan bisa menenangkan respon nafas yang baik. Jadi pasien perlu untuk rileks. Ini terapi untuk tipe restriksi dulu. Mungkin ini hanya gambar yang saya ambil untuk visualisasi ya, yang dikenal sebagai thoracal mobility, deep breathing. Ini untuk mempertahankan ngembangnya paru yang kita kenal sebagai compliant paru atau daya kembang paru-paru. Jadi kalau dilihat di gambar itu ada foto paru, gambar paru ya, jaringan paru yang sisi kiri saya yang dekat huruf T di terapi itu kempes, kita harapkan dia bisa mengembang. Karena mekanismenya terganggu karena disfungsi inspirasi, susah udara untuk ngembangin paru saat masuk tarik nafas. Terapi yang obstruksi yang tadi saya infokan ini forced sleep breathing. Jadi tarik nafas, inhale melalui hidung, kemudian dibuang lewat mulut seperti kita meniup, tapi tidak berbunyi ya, meniup perlahan. Itu dikerjakan. Mungkin kalau sejawat yang pernah melihat pasien dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, tanpa kita ajari, pola nafas ini akan ada di mereka karena itu bagian dari tubuh untuk bertahan. Tubuh kita punya mekanisme kompensasi yang luar biasa. Alam yang mengajarkan. Fitrahnya akan berusaha untuk bertahan. Mereka akan bernafas dengan
tipis gitu bibirnya akan meniup-niup gitu. Meskipun tersengal-sengal dia bisa mengerjakan itu. Itu secara alamiah, tapi kan pada kondisi yang sudah parah akan lebih baik kalau dari awal kita ajarkan kalau kita sudah mendeteksi ada gangguan tipe obstruksi di dalam disfungsi respirasinya. Ini beberapa alat sekedar sharing untuk sejawat. Ini mungkin pernah lihat alat ini banyak keluar di dalam era pandemi ini ya. Yang pakai bola-bola dok, itu disedot-sedot. Ada yang satu lagi nggak pakai bola dok. Ini namanya insentif spirometri. Latihan untuk gembungin udara di paru-paru. Masukin udara ke paru-paru. Ini latihannya nggak ditiup, tapi disedot. Jadi kayak kita minum aqua ya, latihannya disedot. Saat kita sedot, itu indikatornya akan naik. Jadi kita tahu kira-kira berapa cc udara yang kita masukkan. Tapi kalau kondisi parunya sedang dalam masalah, misalnya lagi infeksi berat atau dia kaku banget, nggak akan ada yang naik. Jadi kita harus latih dulu. Dari rehabilitasi tim harus masukkan untuk melemaskan otot-otot tersebut, mengajari cara teknik nariknya berapa kali kayak gitu untuk bisa melakukan alat ini. Alat adalah alat, tapi the man behind the gun, orang yang menggunakan alat itu yang paling menentukan hasil akhirnya. Ini yang di sebelah kiri itu nebulizer, pasti sejawat sering ya, tapi kalau kami dari rehab, kami melakukan nebulizer itu bukan hanya untuk mengendalikan simptom, tapi membantu supaya kami bisa mengeluarkan dahaknya setelah itu. Jadi tolong sinkron sekitar 15 menit sebelum tim rehab datang diberikan supaya udaranya, jalur udaranya terbuka dan kita bisa membantu mengeluarkan atau memobilisasi dahaknya itu dari sisi dalam ke arah yang lebih keluar sehingga mudah untuk dibatukkan. Yang hijau itu juga, yang hijau itu ditiup ya, bukan dihirup kalau itu, karena itu untuk expiratory, jadi alat untuk mengeluarkan, dan dia juga ada efek vibrasi sehingga dahaknya seperti digetarkan di keluar. Itu alat itu disebut acapella atau PIP, positive expiratory pressure untuk device. Kalau yang jungkir-jungkir gambar ini postural drainasi sudah mungkin nggak terlalu banyak karena kita pakai gravity assisted positioning, cukup dengan miring atau tengkurap atau dengan elevasi dari reclining bed, tidak perlu karena ini perlu dengan beberapa teknik khusus dan risikonya pasti ada karena head down itu posisi tekanan intrakranial juga naik, jadi tidak bisa sembarang dikerjakan meskipun nampak mudah di gambar, nggak mudah untuk pelaksanaannya karena branches paru itu 360 derajat cabangnya, jadi kita harus pastikan ada di mana dan mana yang paling efisien untuk kita kerjakan. Nuwun sewu dokter, waktu 4 menit lagi nggih. Baik, ya dok. Ini tinggal evaluasinya. Evaluasi secara mudah adalah tipe obstruksi, kita berarti kan susah keluar, jadi latihannya mengukurnya dengan meniup. Kita tiup, kita peak flow meter, bisa untuk mengukur flow arus untuk ngeliupnya berapa, bisa untuk mengukur batuknya seberapa, itu bisa kita gunakan. Yang kedua, tipe restriksi. Yang tadi kita pakai, bisa pakai ngembangin dada, pakai meteran tukang jahit biasa bisa, kita ukur aja berapa chest ekspansinya. Itu cara yang gampang. Yang kedua, dokter bisa pakai insentif spirometri, tadi alat yang saya tunjukkan. Ini evaluation tool, saturasi oksigen, pulse oximetri pasti sudah sering ya terpapar saat pandemi ini, sering menggunakan alat yang termasuk terkenal ini banyak digunakan. Bisa juga pakai skala sesak, Borg scale bisa. Ada juga MRC, nanti scale-nya ada di setelah ini baru ada. CAT itu COPD assessment test, itu untuk khusus untuk PPOK. Kemudian ini tadi respiratory muscle indicator yang bisa kita gunakan yang ada di gambar tadi lebih dahulu. Ini MRC dan Borg scale yang lebih banyak digunakan adalah Borg scale, itu warna menandakan keparahan sesaknya, makin ke arah merah makin sesak dia, mungkin lebih mudah untuk pasien. Tapi untuk MMRC paling mudah ditanya, pasien bisa pakai baju sendiri nggak pakai sesak? Kalau dia nggak bisa, berarti skornya paling tinggi, itu 4. Berarti berat, karena dia tidak bisa self care untuk dirinya sendiri. Pakai baju nggak bisa, lepas baju sulit, apalagi dia untuk makan menahan tangannya untuk menyuapkan ke dalam tubuhnya, itu menahan, itu gerakan yang luar biasa, effort, tenaganya tinggi, dan itu mengorbankan tenaga untuk bernafas. Sebagai penutup, di dalam rehabilitasi respirasi ini penting sekali kita tentukan yang pertama adalah tipe gangguan fungsional respirasinya seperti apa. Yang tadi saya sudah bagi di depan, apakah itu obstruksi, apa itu restriksi, dan bagaimana caranya untuk membedakan keduanya.
Nomor dua adalah jenis terapinya seperti apa untuk gangguan fungsional respirasi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Yang ketiga adalah evaluasi, monitoring dan evaluasi penting apabila mungkin sejawat perlu melakukan recording di dalam electronic medical record atau di dalam medical record biasa atau melakukan telemonitoring untuk pasien yang home program atau saat home visit. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diambil intisari untuk take home message untuk kasus-kasus dari gangguan respirasi. Saya kembalikan ke Dr. Rizky. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Sican, Dok.